konser pertama masih inget nggak Bang? Perdana banget nih. Konser pertama kayaknya kalau nggak salah Story of the Year deh. Waktu itu kerjain apa aja tuh? Semua, saya juga jadi security, saya juga jadi orang produksi, saya juga ngurusin semuanya, dan ini berlima semua ngurusin semuanya gitu. Padahal waktu itu ada yang pernah nawarin nih, abang buat ngedatengin Foo Fighters tapi ditolak. Nah terus akhirnya mau kan, itu Iya, apa jadi keputusannya? 2 tahun lalu Desember tuh Foo Fighters mau datang ke Indonesia. Minta bocoran aja gitu. Enggak, soalnya lihat di Twitter itu sempat ada kayak potongan foto gitu, ada Gojira, kayak gitu-gitu. Oke. Kita bakal keluarin yang bener-bener kalian nggak nyangka dia bakal main di House. Hai teman-teman Sora.com, balik lagi, ketemu lagi sama gue Ria Rizky di Deep Talk Podcast. Tapi kali ini gue nggak akan ngobrol sama politisi karena di sebelah saya ini udah sukses meski nggak masuk partai politik gitu ya Bang. Ini ada Bang Rafael Junadi nih. Halo Bang Rafael, sehat ya Bang? Sehat. Ini sedikit bocoran nih ya. Jadi dari tadi Bang Rafael ini udah sibuk banget. Sibuknya apa? Jadi host podcast YouTube ya? Ya bareng-bareng lah sama teman-teman, Oke, ini mungkin ada yang belum tahu. Jadi podcast apa sih itu, Bang? Jadi tuh Hammer Talks. Jadi si Hammer Sonic kan punya TV sebenarnya di YouTube. Nggak pernah dihidupin udah lama. Terus ada tim saya mengidekan, ya udah kita hidupin lagi aja. Akhirnya ya udah saya ajak teman-teman aja, yuk mau gak ikut ini, karena kalau saya sendiri kayaknya saya nggak pede. Ya gitu. orang udah tampil sana sini. Akhirnya ajak teman-teman lah. Gitu. Oke, sejauh ini yang diajak terlibat siapa aja tuh, Bang? Ada Wanda, Wancoy, terus biasanya ada Widi sama host perempuannya tuker-tuker, bisa ada Widi, ada Tika gitu. Jadi buat teman-teman suara yang kalau nanti mau lihat hasilnya ada di Hammer Sonic TV di YouTube. Oke, tuh nanti teman-teman bisa dicek ya hasilnya kayak gimana Bang Rafael jadi host gitu ya. Iya. Bang Rafael nih, kita kan mau ngomongin soal Hammer Sonic tahun depan. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol soal backgroundnya Bang Rafael. Ini kan nggak ada yang tahu nih. Kalau misalkan sebelum jadi promotor sukses seperti sekarang ini, awalnya itu Bang Rafael dari nyewa-nyewain ampli ke artis. Sebenarnya bukan nyewa-nyewain ampli. Jadi gimana? Jadi sebenarnya aku dulu jualan alat musik juga, tapi di luar negeri. Jadi belinya dari Indonesia, jualnya di luar negeri. Nah, dari situ punya banyak kenalan koleksi gitar gitu, punya banyak teman di dunia musik. Terus diajaklah beberapa kali ke konser gitu. Lihat, terus ada beberapa temanku justru dari Australia pertama, aku invest di sana. Cuman ya literally nggak ngerti apa-apa. Jadi kita invest, dia buat, untung. Jadi dari situ mulai, oh ya untung ya, coba ya kita buat. Di Singapura kita pernah buat, akhirnya kita buat di Indonesia. Karena aku memang lahir dan besar di Indonesia, jadi aku pengen bikin sesuatu lah untuk Indonesia ini gitu. Terus ada poin apa yang sampai akhirnya tertarik malah jadi promotor? Karena basically menyenangkan, aku suka urusan produksi sebenarnya basically. Kayak gimana cara bikin panggung yang bagus, gimana cara tata suara sama tata lampu yang bagus gitu. Dari situ awalnya sih. Itu tahun berapa tuh Bang? 2008 atau 2007 ya, antara segitulah dari tahunnya. Itu berarti orang-orang yang terlibat buat ngebantuin Bang Rafael menjadi promotor itu maksudnya dari nol apa memang banyak tanya sana sini gitu Bang? Bener-bener dari nol, bener-bener kita nggak ngerti apa-apa. Cuman taunya bisa booking artis karena ada temanku yang dari Australia. Dia bisa booking artis. Kita literally nggak tahu. Terus aku punya saudara jauh. Ternyata dia rental company besar juga yang aku baru tahu. Yaudah akhirnya kita jalan terus sampai sekarang. Belajar dari nol. Gimana caranya menghandle penonton. Gimana caranya jualan tiket. Gimana cara mempromosikan. Bener-bener dari nol. Dan timnya cuma berlima awal. Siapa aja tuh Bang? Masih kerja juga sampai sekarang di bawah. Masih ada ya di bawah. Setia banget itu berarti. Sampai sekarang. Berlima masih ada 3 orang. 3 orang lagi udah pindah
bisnis lah. Oke. Kan awalnya itu namanya bukan Rafael Entertainment kan, tapi namanya Revision Live. Ya. Itu juga ada beberapa musisi juga yang terlibat ya Bang Rafael? Kalau Hammer Sonic secara Hammer Sonic Festival itself, Steffi itu pernah terlibat di Hammer Sonic pertama. Terus Steffi, Mas Krisna, almarhum Krisna Sadrak, terus sama 2 tim saya yang masih kerja juga di bawah. Jam sampai berlima. Itu konser pertama masih inget nggak Bang? Perdana banget nih. Konser pertama kayaknya kalau nggak salah Story of the Year deh. Story of the Year? Iya kalau nggak salah. Itu di tahun berapa Bang? Wah saya udah lupa tuh 2008 kalau nggak salah ya 2008 atau 2000 berapa ya. Gimana feel saya sebagai anak baru nih? Basically karena saya suka bandnya. Jadi awal itu kita datengin artis yang kita suka. Bukan karena mikirin bisnisnya. Kita suka kita datengin artis ini gitu. Basically kacamatanya tuh dari situ. Ini kayaknya banyak yang senang laku gitu. Kita datengin. Itu jadi ceritanya tuh ada sempat berganti nama. Tapi kenapa jadi ganti jadi Rafael Entertainment itu? Ada satu teman saya. Revision itu tuh Rafael sama Eric. Ada satu temanku Eric, kita sama-sama punya jualan alat musik juga lah. Awalnya kita bareng-bareng, terus akhirnya dia merasa, udah deh, nggak usah lagi jualan, nggak usah lagi bikin, buat lu aja. Gitu. Karena Eric memang tidak punya passion sebenarnya di sini. Dia lebih passionnya ya jualan alat musik. Itu long back way jauh sebelum Hammer Sonic sebenarnya. Jadi kita pernah bikin yang lokal-lokal lah, maksudnya tes cuman yang kecil-kecil. Memang dia passionnya nggak di situ. Akhirnya ya udah lu lanjutin aja deh. Gue dan saya ngerasa udah nggak suka juga jadi jualan alat musik. Akhirnya ya udah gitu. Tapi kan meskipun seneng terus kemudian abang demen sama Story of the Year-nya gitu ya. Pasti kan ada ya pengalaman pertama lah. Pasti kan tidak ada yang sempurna gitu ya. Ada cerita-cerita yang menarik nggak bang pas menggelar konser pertama itu? Cerita yang menarik sih nggak ada banget ya. Maksudnya lebih ke capeknya karena sendiri semua kan ngerjainnya, bukan rame-rame gitu. Semuanya benar-benar sendiri gitu. Sorry Bang, boleh dipotong nggak? Waktu itu kerjain apa aja tuh? Semua, saya juga jadi security, saya juga jadi orang produksi, saya juga ngurusin semuanya dan ini berlima semua ngurusin semuanya gitu. Iya, jadi kan kalau misalnya konser perdana itu meskipun kita demen nih sama bandnya, seneng, happy, tapi kan nggak sempurna gitu, tidak ada yang sempurna di dunia ini, gitu bang. Itu pasti ada cerita-cerita lucu, cerita-cerita minor lah gitu. Iya, jadi memang kita kerjain sendiri semua dari tiketing. Dulu tiketingnya tuh gimana ya caranya tiketingnya biar nggak di copy orang. Dulu kan kita masih belum mikirin tiket pakai barcode kan. Dulu kan masih pakai kertas ya bang? Masih pakai kertas terus di stempel UV. Jadi semua tiket itu dicoret-coret tanda tangan sama anak-anak biar nggak bisa di copy gitu. Dari sisi security, terus dari panggung, semua masih kita kerjain sendiri. Bener-bener literally kita, audionya yang ini aja, terus lampunya gini gitu. Nah itu kan maksudnya apa ya, kalau kita mah ya sebagai orang yang awam gitu, capek ya udahlah gitu. Tapi kok bang... Karena hobi, karena seneng. Aku basicnya suka sama production. Jadi ya rame-rame loading, terus nungguin tuh marking gitu udah sendiri tuh berempat gitu. Ada yang pas marking yang dia nggak ngerti juga cuman hahaha doang. Ini kebersamaan gitu loh. Kebersamaannya udah jadi, konser bandnya dateng. Waktu pertama kali bandnya dateng, gini ya jadi band ya. Gitu juga. Tapi sempat starstruck gak gitu kalau misalnya? Enggak. Aku nggak terlalu gimana-gimana sama band sih. Nggak starstruck. Itu kan dari awal dari nol lah ibaratnya ya, apa-apa sendiri. Sekarang mah timnya udah banyak banget sampai udah 10 tahun nih. Ini kita ngomongin 10 tahun Hammer Sonic nih, tapi kan di luar banyak lah ya yang ngomongin, gimana sih nih yang datang kok nggak cadas lagi, karena ada Muse, ada Foo Fighter juga gitu. Nah itu gimana Bang Rafael nanggepinnya? Sebenarnya kalau di tahun ini kita mulai kan dari Green Day, itu kan sebenarnya masih rangkaiannya si Hammer Sonic 10 tahun. Nah, kita juga nggak serta-merta pengen band cadas, terus kita pengen ngelebarin pasar. Kita pengen tuh diverse lah the market. Jadinya kita coba band-band yang memang nggak terlalu cadas, tapi kita juga nggak ninggalin DNA-nya. Kita tetap masukin band-band cadas juga sih. Kayak di Hammer Sonic tahun depan nanti di 10 tahun di festivalnya,
ada beberapa band yang cadas-cadas juga belum kita announce sebenarnya. Kita nunggu setelah selesai Foo Fighters ini baru kita bakal mulai announce. Itu kalau misalnya kita ngomongin yang paling deket itu kan Muse ya? Muse tanggal 19 September. Nah itu kan kalau misalnya di konser sebelumnya itu si vokalisnya Matthew Bellamy itu kan jarang berinteraksi gitu ya. Ada harapan nggak dari Bang Rafael untuk di spesial 10 tahun di Hammer Sonic ini ada penampilan yang beda gitu yang ditampilkan, meskipun waktu itu keren juga gitu performance-nya. Kalau aku ngelihat Muse yang sekarang tuh production wise-nya ya, itu sih gila banget. Maksudnya kalau kita lihat Muse zaman dulu mungkin konser cuman gitu doang, tapi sekarang mereka aku udah lihat production-nya dari desain stage-nya, dari panggungnya. Itu benar-benar gila banget. Maksudnya gila band sekelas Muse udah mikirin sampai gitu. Kayak misalkan bisa bayangin gak sih LED yang biasanya still terus tiba-tiba nanti bisa bergerak sendiri gitu. Otomatis terus lidahnya, panggungnya dia bisa berinteraksi sama penontonnya gitu. Aku sih menunggu bener Muse tuh mau kayak gimana sih nanti pas tampilnya, dan aku yakin setelah aku lihat production-nya pasti keren banget. Tapi Bang Rafael berharap juga nggak kalau misalnya si Matthew Bellamy ini lebih aktif lah gitu di panggung dengan penonton lah, berinteraksi gitu? Kalau aku sih bebas aja sama si Matthew Bellamy. Aku terserah dia deh mau ngapain, yang penting konsernya enak ditonton dan keren. Kalau mau lebih aktif kayaknya sih Dave Grohl lebih aktif sih. Iya, kalau di Foo Fighter kan, kalau aku memang lebih suka Foo Fighter daripada Muse, basically. Kenapa? Memang aku lebih suka Foo Fighter, jadi aku bahkan ngefans sama Foo Fighter sebenarnya. Iya, daripada Muse. Walaupun aku juga suka beberapa musik Muse, tapi Foo Fighter itu menurutku gila, Dave Grohl keren banget ya kalau manggung. Padahal waktu itu ada yang pernah nawarin nih, abang buat ngedatengin Foo Fighter tapi ditolak. Nah, terus akhirnya mau kan? Itu jadi keputusannya. 2 tahun lalu Desember tuh Foo Fighter mau datang ke Indonesia. Terus aku rasa kayaknya kemahalan deh dia. Kayaknya susah. Tapi udah lewat lah. Entah schedule entah apa. Udah lewat. Terus beberapa tahun depannya atau beberapa bulan kemudian gitu. Ditawarin lagi. Kayaknya aku rasa ini 2 kali gak mungkin aku lewatin sih. Jadinya mau gak mau aku harus bawa dia ke sini. Ih keren banget ini yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau misalnya kalau dibandingkan sih nggak juga ya, cuman apa yang nanti yang bakal dijual si Foo Fighter ini kan, kalau kemarin tuh sempat bilang ya jangan larang kami lah buat ngapain di panggung gitu. Kalau menurutku Foo Fighter is always being Foo Fighter. Dave Grohl is always Dave Grohl lah. Menurutku dia sosok yang nggak bisa tergantikan. Jadi kalau nonton Foo Fighter selain musiknya bagus, tapi dia seorang Dave Grohl lah. Dia drummer Nirvana. Dan itu yang sosok yang gak bisa kita gantikan. Jadi kita gak bakal, mungkin susah lagi dapat momen untuk nonton Dave Grohl secara live gitu. Itu momen itu kan sama seperti kamera. Momen kan penting banget kan kalau buat fotografer. Sama seperti kita, kalau kita suka musik lovers ya, momen itu yang kita perlu dapat sih. Ini Dave Grohl belum tentu balik lagi ke Indonesia. Jadi meskipun apapun resikonya gitu kan, karena kan sejauh ini penjualan tiket masih tersedia gitu apa yang Foo Fighter. Itu abang menyingkirkan hal itulah gitu ya, kalau misalnya untuk khusus spesial Foo Fighter ini. Enggak serta-merta menyingkirkan, cuman menurut saya Foo Fighter adalah sebuah band yang sangat-sangat wajib kita tonton secara live, karena nonton Foo Fighter secara live itu sangat-sangat enak dibanding lo nonton dia di YouTube gitu loh. Jadi Foo Fighter tuh band yang memang live-nya keren banget menurut aku. Jadi terlepas dari apapun itu, ya kita tetap harus kalau aku ya secara subjektif aku akan tetap nonton Foo Fighter. Dan ini kita ngomongin Hammer Sonic-nya nih Bang. Kenapa pindah? Nah, langsung to the point aja nih. dari Ancol ke Peak tuh, karena masih ada yang banyak yang keberatan nih. Sebenarnya ada juga yang keberatan di Ancol kan. Jadi sebenarnya 2 sisi sebenarnya. Yang Ancol protes kenapa nggak di GBK aja gitu ya. Sebenarnya kita pengen punya suasana yang baru aja sih, sesimpel itu. Pengen punya tempat yang ber-AC. Kalau nonton di Peak ada AC-nya, jadi nggak kepanasan. Berarti full indoor nanti ya? Ada outdoornya juga. Ada outdoornya juga. Ada outdoornya juga, outdoor dan indoor. Tapi kan kamu masuk di lobbynya nanti udah pakai AC, disambut, makan
enak gitu pakai AC, nonton ada yang AC, gitu sih. Lebih pengen punya suasana baru aja. Ancol tempatnya bagus juga, cuman aku pengen suasana yang baru. Nah, yang dikhawatirkan sama calon penonton lah ibaratnya itu adalah soal akses transportasinya tuh, Bang Rafael gimana? Jadi kalau kita sih sampai sekarang kita udah pikirin itu semua. Jadi kita sampai sekarang kita masih masih coba ngobrol sama pihak-pihak terkait lah. Ini transportasi nanti gimana, shuttle-nya gimana, itu masih dipikirin. Jadi masih coba di set up semuanya. Dan kalau aku sih rasa secara transport di peak itu nggak akan lebih macet dan akan lancar menurutku. Karena jalannya lebar-lebar, terus aksesnya langsung tol, tol dari bandara. Buat yang nggak punya mobil juga nggak ada Transjakarta langsung ke depan, nice. Persis langsung di depan venue itu ada Transjakarta dari Blok M, dari mana semua langsung ke nice itu venue. Nah, selain soal tempat, kemudian akses transportasi, tiket Bang. Iya maksudnya pasti kalau misalnya emang suka sama bandnya ya kita mah rela aja kan ngeluarin. Tapi banyak juga yang mengatakan, ini kenapa makin mahal gitu. Itu gimana tuh? Jadi basically sebenarnya kalau dibilang mahal itu kan relatif ya. Karena kan bandnya juga banyak yang main. Dan di Hammer Sonic itu, kalau buat yang belum pernah ke Hammer Sonic itu tuh setiap band mainnya full set. Jadi kalau satu panggung lagi nyala, satu panggung lain berhenti. Nah, jadi lu kayak aja nonton banyak konser, tapi dijadikan satu dari pagi sampai malam. Jadi ya bukan karena kayak festival yang, oh ini setnya cuma 15 menit, 10 menit. Enggak, kita full set. Dan kita tidak ada tabrakan panggung. Band ini main, band ini stop. Jadi semuanya bisa nonton. Jadi ditambah lagi kan sekarang kita tahu dolar juga udah bukan seperti yang dulu lagi kan. Jadi ya memang kita ada penyesuaian sedikit lah. Tapi aku rasa kalau mahal sih relatif lah. Karena masih terjangkau menurut aku. Masih terjangkau buat orang yang bisa nabung juga. Masih lama juga. Masih 1 tahun. Kita juga keluarin flexi payment. Lu bisa beli cicil dengan gampang, tapi tanpa bunga, tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa biaya tersembunyi gitu loh. Jadi kalau lu misalkan nyicil biasanya kan ada biaya platform, ini nggak ada semua. Bener-bener apa yang kamu beli langsung dibagi 3 atau dibagi 6. Oke, itu bisa lihat di Instagram. Bisa lihat di Instagram, bisa lihat di website kami di hammersonic.com. Detailnya gitu ya. Tapi daripada ngomongin itunya, sebenarnya Ria tuh penasaran ya sama sosok promotor gitu ya. Kita yang biasanya ngerjain event sehari aja, tuh kayak capeknya tuh abis kayak digebugin banyak orang gitu. Nah, pengen tahu perasaan Bang Rafael ini ya masih lama sih, beberapa bulan lagi. How's your feel gitu Bang Rafael? Kalau dari aku sih karena aku memang menyukai, jadi nggak capek. Jadi memang benar-benar aku suka. Bahkan kita bisa kayak besok news anak-anak udah mulai ke venue. Udah mulai berkantor, udah mulai setup kantor di venue. Jadi ya memang udah berkantor aja di venue. Dan itu ya enjoy aja kita. Enjoy terus mengerjakannya tuh penuh dengan kesenangan. Karena kita punya passion di situ. Terlepas acaranya untung atau enggak atau rugi, kita tetap mengerjakannya dengan fun. Nah ini di pertanyaan pengunjung sebenarnya ini mah udah basi sih Bang, minta bocoran aja gitu. Enggak, soalnya lihat di Twitter itu sempat ada apa ya kayak potongan foto gitu, ada Gojira kayak gitu-gitu. Yang pasti buat semua para pemirsa suara.com, Hammer Sonic tuh di 10 tahun ulang tahun yang 10-nya ini bakal memberikan band-band yang luar biasa lah yang pasti. Kalau sekarang phase 1-nya aja udah seperti itu, nanti phase 2-nya kita bakal keluarin yang bener-bener kalian nggak nyangka dia bakal main di Hammer Sonic gitu. Kira-kira kan ada kalau di Twitter katanya ada yang personilnya berjanggut kayak gitu-gitu. Itu emang sebenarnya cuman sumir aja atau emang sengaja bocoran dari Rafael? Kalau kami nggak pernah membocorkan apa-apa sih, jadi banyak-banyak orang yang berasumsi sebenarnya. Tebak-tebakan jadinya tadi di Twitter. Banyak ada band hardcore-nya, ada band black metal, ada band death metal.
ada band metalcore lagi, ada popang. Popangnya juga masih ada band emo lagi gitu loh. Masih banyak band yang belum kita announce karena di 10 edition Hammersonic ini kita pengen bikin menjadi sebuah yang spesial buat kalian semua. Jadi pada saat itu nanti di-announce kalian juga nggak akan ngerasa, tiketnya kemahalan ya. Gitu, worth it lah ya. Worth it, ya. Oke, ini karena udah di akhir, mungkin bisa disampaikan Bang Rafael buat calon-calon yang masih bimbang nih. Aduh, ini buat kaum mendang-mending. Sebenarnya bukan mending lah, mungkin masih banyak teman-teman yang mau menabung untuk beli tiket Hammersonic. Kalau menurut aku pasti akan berikan yang terbaik buat Hammersonic karena Hammersonic salah satu baby aku. Jadi nggak perlu kalian ragukan hati aku tuh memang untuk Hammersonic. Jadi aku akan memberikan seluruh kemampuan aku untuk Hammersonic bikin festival itu jadi yang terbaik sehingga kalian akan merasa puas, nyaman nontonnya dan kalian akan merasa worth it untuk nonton itu. Jadi jangan lupa beli tiketnya segera. Oke, bisa cicil juga. Iya, bisa cicil juga. Tanpa bunga, tanpa biaya lain-lain. Iya. Makasih banyak Bang Rafael atas waktunya. Sukses sampai ke tahun depan bulan Mei ya. Iya, tapi sebelum itu juga ada Muse dan Foo Fighter lancar semuanya ya. Amin. Bang Rafael, nah itu tadi obrolan saya Ria Rizky dan juga Bang Rafael. Jangan lupa masih banyak podcast menarik lainnya hanya di YouTube suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah.